Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Qala rabbuna rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, pemilik segala kenikmatan, yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita berbagai macam limpahan kebaikan. Di antaranya adalah Allah kembali pertemukan dengan bulan Ramadan, yang mana sebagian para ulama menyebutkan di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya dinamakan Ramadan dengan Ramadan dikarenakan dia yarmiduz dzunub, yaitu membakar dosa-dosa. Dinamakan bulan Ramadan dengan Ramadan dikarenakan Ramadan tersebut membakar dosa-dosa. Semoga hal itu adalah terwujud bagi hak kita. Semoga Ramadan kali ini membakar seluruh dosa-dosa kita terhadap Allah yang kita selalu berdurhaka kepadanya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Rasul yang selalu kita cinta, Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam sampai kepada istri-istri Nabi SAW, kepada putra-putri Nabi SAW, dan kepada para sahabat dan segenap para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik masyarul muslimat, hari ini kita lanjutkan membaca dari sebuah risalah yang sangat berfaedah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tentunya kaidah seperti ini adalah telah didahului beliau oleh ulama-ulama sebelumnya. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Tapi di sini beliau berusaha untuk mengambil bagian untuk menjelaskan kaidah-kaidah yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemarin dari kaidah yang ke-6 kita telah sebutkan bahwasanya kaidah ke-6 menyebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terbatas. Adapun firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa'nya itu akan masuk surga. Itu bukanlah batasan, tetapi itu adalah 99 nama itu. Siapa yang mengamalkannya, menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, maka dia akan dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah nama Allah terbatas, karena ada nama yang Allah rahasiakan di ilmu gaibnya, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering ulang di dalam berdoa dengannya. Hari ini kita akan masuk kaidah yang ke-7, yaitu tentang masalah ilhad di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan. Ya, cukup dulu. Al-Qaidatus Sabi'ah, beliau sebutkan kaidah yang ke-7, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala, yaitu ilhad di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ilhad, kata-kata ini tolong diakrabkan di qalbu dan telinga kita. Ilhad di dalam masalah nama-nama Allah. Sebelumnya Al-Qaidah As-Sabi'ah, kaidah ke-7 ini adalah kaidah terakhir yang dimuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau ini Al-Qawaidul Muslah, dari kaidah-kaidah memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Setelah ini beliau akan memasuki kaidah atau masuk ke dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah. Jadi ini adalah kaidah terakhir di dalam bab ini. Beliau menyebutkan ilhad di dalam asma Allah Azza wa Jalla, yaitu melenceng atau keluar dari apa yang seharusnya yang kita pahami tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Pertama, kata ilhad.
Ilhad itu secara bahasa artinya adalah melenceng atau condong. Melenceng dari yang lurus atau condong. Itu secara bahasa. Karena itu dari kata ilhad inilah diambil kata lahad, liang lahat. Liang lahat itu kalau kita lihat, liang lahat pernah lihat ya? Orang gali kuburan, petak, kemudian nanti di sisi kiblat kan dikerok itu untuk memposisikan kemiringannya si jenazah. Nah, miring ini yang awalnya kotak saja, kemudian dibelah sampingnya, itu menunjukkan dia itu melenceng dari apa? Dari awalnya dia cuma petak saja. Pernah lihat kan ya? Jadi dia kotak, kemudian misalnya anggaplah sana kiblat. Ini kotak. Kemudian seukuran lebarnya si mayat itu akan dikrop supaya nanti wajahnya dihadapkan ke kiblat, tetapi dia masuk sedikit daripada batas atasnya. Itulah dinamakan dengan lahad. Maka lahad itu artinya adalah condong atau melenceng. Itu secara bahasa. Adapun dalam istilah ilhad, dalam istilah pemahaman terhadap nama dan sifat Allah, terhadap nama-nama Allah ini, yaitu adalah pemahaman yang melenceng tentang nama-nama Allah Azza wa Jal, pemahaman yang melenceng tentang nama-nama Allah Azza wa Jal yang seharusnya dipahami dengan benar. Pemahaman-pemahaman yang melenceng terhadap nama-nama Allah yang seharusnya dipahami dengan benar. Bagaimana dengan benarnya? Dengan benarnya adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Pemahaman yang benar adalah sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang ilhad, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala melarang di dalam kitabnya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang sikap ilhad terhadap dua perkara. Allah Subhanahu Wa Taala melarang berbuat ilhad dalam dua perkara. Pertama adalah ilhad di dalam ayat-ayat Allah. Kalau tidak salah ini surat Fussilat ayat yang ke-40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Allah Subhanahu Wa Taala melarang ilhad di dalam dua perkara. Pertama dalam ayat-ayatnya. Dan ayat Allah itu ada dua. Pertama adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah paham ya? Alam semesta itu adalah ayat kauniyah Allah Azza wa Jal. Nah, ilhad, penyimpangan di dalam ayat kauniyah itu artinya adalah dia menisbatkan alam semesta ini kepada selain Allah. Dia katakan bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang menurunkan hujan, bukan Allah yang memiliki alam semesta dan seterusnya. Maka ini adalah ilhad di dalam ayat apa? Kauniyah. Yang kedua adalah ayat apa? Syar'iyah atau ayat qauliyah, yaitu firman Allah Azza wa Jal. Apa bentuk ilhad di dalam ayat syar'iyah atau ayat qauliyah? Bentuk ilhadnya adalah mentafsirkan dengan tidak sesuai dengan tafsiran Nabi SAW. Mentafsirkannya dengan tidak sesuai penafsiran Nabi SAW. Kipasnya ke sana aja, nanti ana bersin. Nah, sudah cukup ya insyaallah. Baik. Yang kedua adalah ilhad di dalam nama-nama Allah. Sebagaimana disesuai dengan kaidah yang pertama, yaitu surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa zaril ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama itu. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang melenceng, ilhad, yulhidun itu ilhad terhadap nama-nama Allah.
Asalnya orang yang melenceng terhadap penafsiran nama-nama Allah, itu kita tidak berteman dengan mereka, tidak bermajelis dengan mereka, tidak akrab dengan mereka. Kalaupun kita harus duduk dengan mereka adalah untuk menjelaskan kesalahannya. Itu adalah konsep yang jelas di dalam apa? Di dalam bersahabat. Karena itu di antara salah satu kenapa saya tidak mengharamkan foto dalam artian cuma sekedar di media seperti elektronik. Saya lebih cenderung belum mengharamkan, tetapi saya sendiri mengurangi. Karena kalau saya begitu bebas, bisa jadi nanti di antara orang yang ngajak foto adalah orang-orang yang beda paham dengan saya. Sehingga akhirnya foto saya dipajang bersama foto mereka, sehingga orang mengira saya semanhaj dengan mereka. Ini di antara kenapa kita harus mengurangi hal-hal seperti itu. Dan itulah kenapa di antara teman-teman kita ada yang begitu keras dalam masalah foto ini, sampai mereka mentahzir, tetapi tahzirannya di luar batas. Tetapi hal ini harus kita ambil sikap untuk mengurangi sesuatu yang bisa memudaratkan. Maka hal ini harus kita perhatikan. Jadi ilhad di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang berapa hal? Pertama, tentang ayatnya. Kedua, tentang nama-namanya. Nah, di sini kita pembahasannya adalah tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu penyimpangan terhadap nama-nama Allah dari pemahaman yang tidak semestinya. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau sebutkan ilhad terhadap nama Allah itu ada beberapa macam. Beliau sebutkan 4 di sini. Pertama adalah an yunkiru syai'an minha, mengingkari sesuatu dari nama itu, au mimma dallat alaihi minas sifah, atau mengingkari sifatnya, wal ahkam, atau mengingkari ahkamnya, konsekuensinya. Kama fa'ala ahlut ta'til minal jahmiyah wa ghairuhum, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari hal itu seperti Jahmiyah dan selainnya. Berarti di sini bentuk penyimpangan pertama terhadap nama Allah Azza wa Jalla adalah bentuk pengingkaran. Bentuk pengingkaran, pengingkarannya tersebut adalah dengan 3 macam. Pertama, mengingkari namanya. Yang kedua adalah mengingkari sifatnya, karena di balik nama pasti ada apa kemarin? Sifat. Kaidah yang sebelumnya ingat ya, di balik nama pasti ada sifat. Kemudian ada ahkamnya, ada hukum yang ada. Contohnya adalah ketika Allah disebutkan dengan nama Ar-Razzaq, berarti di situ ada hukum yang berlaku. Apa itu? Ada rezeki yang diterima oleh hamba, dan ada syukur yang harus dipersembahkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengingkari, dia melakukan ilhad. Di antara mereka adalah Jahmiyah. Jahmiyah ini nisbat kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan itu adalah pencetus mazhab atau manhaj dari Jahmiyah. Tapi kenapa mereka disebut dengan pihak yang mengingkari? Mereka itu ada 2 kelompok secara besar, walaupun sebenarnya rinciannya banyak. Pertama, Jahmiyah ini di antara akidah mereka tersebut mengingkari bahwasanya Allah itu punya nama. Artinya dalam artian Allah nggak punya nama. Kalau begitu kata kita, kalau Allah tidak punya nama, berarti Allah itu tidak ada, kan begitu? Mereka mengatakan bukan begitu. Allah itu bukan tidak ada, tapi juga bukan ada. Nah, coba. Allah itu bukan tidak ada, tapi juga bukan ada. Artinya Allah itu tidak ada nama. Allah itu bukan tidak ada nama, tapi Allah itu bukan ada nama. Paham tidak? Bahasanya ribet ya. Dalam artian lain adalah mereka ketika dikatakan, kalau kalian mengatakan Allah tidak punya nama, berarti Allah tidak ada. Bukan begitu maksud kami, kata mereka. Tapi maksud kami adalah Allah itu tidak punya nama, bukan berarti Allah itu tidak punya nama. Begitulah akidah yang menyimpang, dia akan membingungkan. Kalau ternyata kalian tidak mengatakan Allah itu seperti yang tidak ada, kalau kita nafikan kan berarti tidak ada, kan begitu. Tapi mereka kita katakan berarti kalian menafikan. Kami enggak menafikan. Tapi Allah itu antara ada dan tiada namanya.
Berarti itu mustahil. Dan sesuatu itu cuma antara dua, antara ada dan tidak. Maka hal ini adalah bentuk penyimpangan mereka. Yang kedua, keyakinan mereka meyakini bahwasanya Allah itu asalnya nggak punya nama. Terus dari mana datangnya Ar-Rahman? Dari mana datangnya Ar-Rahim? Dari mana datangnya Al-Hakim? Kata mereka itu adalah buatannya hamba. Jadi maksudnya nama Allah itu adalah makhluk. Jadi kenapa Allah dinamakan Ar-Rahim? Karena hambanya yang menamakan Ar-Rahim. Sebelumnya Allah nggak punya nama Ar-Rahim. Paham di sini ya? Kenapa Allah disebut Al-Hakim? Kata mereka karena Al-Hakim ini pemberian hambanya. Sebelum hambanya memberikan nama ini, Allah itu tidak punya nama Al-Hakim. Itu kata mereka. Maka mereka ini masuk di dalam bentuk mulhidin, orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, kenapa mereka menyimpang? Sebab mereka menyimpang dalam nama-nama Allah apa? Karena pengingkarannya. Dan mereka ini ketika mengingkari nama, mayoritas, karena mereka terbagi-bagi lagi. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan 73 umat Islam terbagi, 72 yang menyimpang itu, 72 itu bukan finish. Sebagian ulama menyebutkan 72 itu kelompok besarnya. Contohnya adalah Sufi. Sufi itu banyak lagi tarikatnya dan sebagainya. Jahmiyah banyak lagi, Mu'tazilah banyak versinya. Jadi 72 itu cuma bagian besarnya saja. Nah, baik, selanjutnya di antara yang masuk di dalam golongan pertama yaitu orang yang mengingkari adalah Mu'tazilah. Mereka melakukan penyimpangan terhadap nama Allah. Kenapa? Kenapa kemarin Mu'tazilah akidah mereka? Masih ingat? Akidah Mu'tazilah mengingkari sifatnya Allah. Mereka menetapkan nama Allah Al-Hakim, tapi mereka mengingkari sifat hikmahnya Allah. Mereka meyakini nama Allah itu adalah Al-Ali, tapi mereka mengingkari ulunya Allah. Jadi namanya ditetapkan, sifatnya dinafikan. Maka ini adalah juga penyimpangan, melenceng dari pemahaman yang benar terhadap nama Allah. Yang ketiga adalah menafikan apa? Asarnya, hukumnya atau pengaruhnya. Yaitu contohnya mereka mengatakan di antara Jahmiyah ada yang seperti itu, di antara Mu'tazilah juga ada yang seperti itu. Contohnya, misalnya aja kita ambil contoh adalah Allah Subhanahu wa taala itu contohnya adalah Al-Hakim. Itu kan namanya. Tetapi belum tentu ada hikmah di balik itu. Berarti di sini dinafikan apa? Konsekuensinya, pengaruh dari namanya. Namanya Al-Hakim, sifatnya hikmah. Tapi hikmah ini enggak berlaku pada hamba. Artinya cuma sebatas nama dan sifat saja bagi Allah, tapi apa yang dirasakan oleh hamba itu tidak berkaitan dengan hikmahnya. Ini adalah bentuk ilhad atau penyimpangan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Berarti di sini berapa? Ini poin yang keberapa? Poin pertama, yaitu ilhadnya dalam bentuk apa? Mengingkari. Baik itu mengingkari keseluruhan nama, sifat dan hukum, atau mengingkari sifat saja atau mengingkari hukum saja. Baik. Di sini beliau sebutkan wa inna makana zalikal ilhad liwujubil iman bima wajaba alaihi minal ahkam. Kenapa orang yang menafikan hukum dari nama-nama Allah dinamakan orang yang mengingkari hukum tersebut sebagai orang yang menyimpang? Ya, karena apa? Karena seharusnya kita menetapkan hukum-hukum sebagaimana yang sesuai dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka mengingkari sesuatu dari konsekuensi nama Allah, baik itu namanya, baik itu sifatnya, baik itu hukumnya, maka itu disebut dengan ilhad. Di poin ini paham tidak ya? Kita nanti ada 4 poin loh. Pertama, pembahasan kita ini adalah menjelaskan penyimpangan terhadap nama-nama Allah, yaitu memiliki pemahaman yang melenceng dari yang seharusnya. Dan melencengnya seseorang dari nama-nama Allah itu, kata Syekh ada 4. Pertama adalah dia mengingkari, baik mengingkari namanya atau mengingkari sifatnya
atau mengingkari hukum yang terkandung pada nama itu, atau mengingkari keseluruhannya. Bisa di sini ya? Satu tidak? Baik. Contohnya adalah juga orang-orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah berdakwah kepada mereka, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, ketika mereka dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, qalu wa marrahman, mereka katakan apa itu Ar-Rahman? Mereka mengingkari bahwasanya Allah itu punya sifat, punya nama Ar-Rahman. Di sini disebut mereka sebagai mulhid, sebagai orang yang menyimpang, orang yang melenceng. Pertanyaannya, apakah Allah punya nama Ar-Rahman? Punya tidak? Punya. Maka orang yang mengingkari disebut dengan mulhid. Konsekuensi dari nama Ar-Rahman, sifatnya apa? Sifat dari nama Ar-Rahman? Kayaknya udah hatam 3 kali nih, lemes sekali. Nah, rahmah, sifatnya rahmah. Ingat, Rahman, Rahim, sifatnya rahmah. Orang yang mengingkari sifat, dia mulhid. Orang yang mengingkari nama, dia mulhid. Orang yang mengingkari hukum dari sifat rahmat itu juga mulhid. Pertanyaan dulu, ini jangan-jangan nggak paham juga. Siapa itu mulhid? Mulhid orang yang melakukan ilhad. Apa itu ilhad? Penyimpangan. Penyimpangan dalam apa masalah kita ini? Nama-nama Allah. Berarti mulhid dalam pembahasan kita adalah orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi penyimpangan pertama kata beliau bentuknya mengingkari. Ini dipahami. Ya. Taib. Sebelum itu saya akan sebutkan kenapa orang Arab saat itu orang-orang jahiliyah mereka mengingkari bahwa Allah punya nama Ar-Rahman. Sebagian para ulama berusaha untuk memberikan alasan kenapa mereka berkata wa mar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahman? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya mereka tidak tahu bahwasanya itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman, dikarenakan mereka sebelumnya memang enggak pernah punya ilmu. Mereka enggak punya ilmu. Mereka mengatakan kenapa orang Arab jahiliyah saat itu tidak paham, tidak tahu nama Ar-Rahman. Ulama pertama mengatakan, di antara ulama mengatakan karena sebelumnya mereka memang tidak pernah dengar nama ini kecuali dari Rasul. Itu alasan pertama. Tapi alasan ini mati lampu. Gak apa-apa ya. Berarti dia nggak bising juga ya. Kalau mati lampu dia nggak bising kan? Iya. Baik. Tapi alasan ini tidaklah kuat. Alasan ini tidaklah kuat. Kenapa? Kalau kita lihat syair-syair orang jahiliyah, mereka ada di antara syair mereka menggunakan nama Ar-Rahman. Berarti mereka pernah kenal nama ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, kenapa orang musyrikin jahiliyah itu tidak kenal dengan nama Ar-Rahman? Kata mereka, pendapat yang kedua, karena Ar-Rahman ini bukan bahasa Arab. Karena bukan bahasa Arab. Tapi ini juga tidak lebih kuat karena Ar-Rahman jelas bahasa Arab. Ar-Rahman jelas bahasa Arab. Ar-Rahman dia dengan wazan fa'lan. Rahman fa'lan. Artinya yang banyak rahmatnya. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya kenapa mereka tidak mau menyebutkan Ar-Rahman? Pendapat ketiga menyebutkan karena menurut mereka, mereka kira Rasulullah itu suruh sujud kepada Musailamah Al-Kazzab. Karena Musailamah Al-Kazzab itu disebut sebagai Rahman Yamamah. Rahmannya orang penduduk Yamamah. Artinya adalah kalau disuruh sujud kepada Rahman, menurut mereka sujud kepada siapa? Musailamah. Tapi pendapat ini juga tidak kuat. Kenapa? Karena sebelum Musailamah ngaku jadi nabi, Rasulullah sudah menjelaskan ayat ini. Tetapi intinya adalah kenapa mereka tidak mau menyebut Ar-Rahman? Karena mereka mengingkari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mengingkari nama, mengingkari sifat, mengingkari hukum yang terkandung pada nama tersebut, maka dia disebut dengan mulhid, orang yang menyimpang terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua adalah, silakan. Yang kedua, bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah adalah menjadikan an yaj'ala dalatan ala sifatin tusabihu sifatil makhluqin.
menjadikan sifat Allah tersebut sama dengan sifat hamba-hambanya. Ini bentuk pelencengan kedua terhadap pemahaman terhadap nama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok musyabbihah. Musyabbihah itu adalah kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa kata beliau, wazalika li'anna tashbih, karena menyerupakan Allah maknahu batil. Makna batil adalah makna yang salah. Enggak mungkin nas syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah itu menyamakan Allah dengan makhluk, enggak mungkin. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tersebut tidak beranak, tidak diperanakan. Ketika menyebutkan bahwasanya Allah itu punya anak, berarti di sini apa? Penyimpangan terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka hal ini adalah penyimpangan di dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena pasti berbeda antara Khalik dan makhluk. Tadi orang-orang Jahmiyah, kenapa mereka tidak mau menetapkan Allah itu punya nama? Karena kata mereka, kalau kita sebutkan Allah itu alim, Allah itu sami, mendengar, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Nah, kita katakan tidak. Ketika Allah itu basir, kata mereka melihat, berarti sama dengan hambanya, melihat. Maka kita katakan tidak demikian. Karena sesuatu itu namanya bisa jadi nama yang sama, tetapi sifatnya berbeda. Ya, jelas ya, bagaimana misalnya adalah pendengaran manusia dengan pendengaran ayam. Tetapi ketika kita menyamakan, maka berarti di situ apa? Bentuk ilhad, bentuk penyimpangan terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka menghindari, kita nggak boleh sebut Allah itu adalah sami, mendengar, karena makhluknya mendengar. Maka hal ini adalah penyimpangan di dalam nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, silakan. Yang ketiga adalah di antara bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak diberikan Allah untuk dirinya. Menamakan Allah dengan nama yang tidak diberikan Allah untuk dirinya. Yaitu di sini beliau sebutkan kata tasmiyatin nasara lahul ab, seperti yang dikatakan oleh seperti orang-orang Nasrani yang memberi nama bagi Allah dengan sebutan al-ab, yaitu Bapa. Di sini mereka sebutkan, ya, sering kita dengar bahwasanya mereka menyebut nama Bapa. Dan ini adalah penamaan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi di dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah itu mengambil anak, menjadikan seseorang sebagai anak. Maksudnya siapa? Isa. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Saking mungkarnya apa? Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja dengan ucapan mereka Allah mengambil anak itu, langit runtuh. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung itu hancur. Kenapa? Anda'u lirrahman walada. Karena mereka menyebutkan Ar-Rahman itu, yaitu Allah punya anak. Maka di sini penamaan seperti ini tidak ada sama sekali. Kita sebut misalnya adalah Allah itu Bapa, nggak bisa. Ini adalah bentuk apa? Kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Di sini jamaah yang Allah muliakan, tadi Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullah menyebutkan di antara bentuk memberikan nama yang tidak pantas bagi Allah adalah apa? Memberi nama Bapa, kan gitu. Sebagian dai itu kadang menyebutkan Allah lah insinyur terbaik. Paham maksudnya? Allah lah insinyur terbaik. Artinya sepandai apapun insinyur, maka tetaplah Allah insinyur terbaik. Ini adalah ucapan yang tidak baik. Karena Allah tidak menyebut dirinya sebagai insinyur. Allah enggak sebut sama sekali. Allah sebut dia Khalik, Khallaq, pencipta. Maka tidak pantas kita sebut hal seperti itu. Kadang orang ingin bersastra tapi menyimpang. Kadang orang ingin bersastra tapi menyimpang. Maka kata-kata seperti ini adalah tidak boleh. Karena menamakan Allah dengan yang Allah tidak berikan nama itu untuknya. Contoh lain adalah penamaan yang diberikan oleh orang ahli filsafat, yaitu illah fa'ilah.
al-illah al-fa'ilah, atau bisa disebut juga dengan al-illah al-fa'iliyah. Apa itu illah fa'iliyah? Yaitu maksud mereka adalah illah fa'iliyah itu adalah yang dengannya adalah segala sesuatu, atau yang dengannya terjadilah sesuatu. Itu yang mereka maksud dengan illah fa'iliyah atau illah al-fa'ilah. Ini yang mereka maksud. Ini istilah dari orang mana? Filsafat. Kalau kita cek Al-Quran, nggak ada nama ini. Kalau kita cek sunnah Nabi SAW, hadis, nggak ada juga nama ini. Maka dari segi sini saja sudah menyimpang, karena nama ini nggak diberikan oleh Allah untuk dirinya. Ya, bahkan Rasul pun nggak bisa memberikan nama untuk Allah. Apa yang Rasulullah ucap itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Maka sebenarnya maksud mereka menyebutkan illah fa'iliyah. Illah fa'iliyah tadi kan artinya apa? Yang dengannya ada segala sesuatu. Maksudnya penciptakan begitu ya, kalau secara makna umumnya. Tetapi sebenarnya maksud mereka bukan itu. Mereka juga tidak mengaku bahwa Allah itu pencipta. Maksudnya juga tidak seperti keyakinan orang muslimin. Tapi itu cuma bahasa yang diputar saja. Mereka sebut illah fa'iliyah. Atau mereka punya keyakinan al-illah al-ula. Allah adalah illah yang pertama. Artinya segala sesuatu itu ada setelah Allah. Bukan berarti mereka mengakui Allah itu adalah pencipta. Maka di sini beliau sebutkan wazalika li anna asma Allah tauqifiyah. Kembali kaidah kelima. Dikarenakan nama-nama Allah apa? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Lupa lagi ya. Tauqifiyah artinya adalah no comment sampai ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau ada Al-Quran menyebutkan itu nama Allah, berarti itu nama Allah. Kalau Al-Quran dan Sunnah nggak nunjukkan itu, berarti itu bukan nama Allah. Kita no comment, nggak bisa kita tetapkan, nggak bisa juga kita nafikan. Maka di situ beliau sebutkan sebutan Bapa atau illah fa'ilah itu tidak ada dari nama-nama Allah. Karena nama Allah tauqifiyah, fatasmiyatullah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha. Maka menamakan Allah dengan nama yang tidak diberikan untuknya nama itu, maka adalah penyimpangan terhadap hal yang seharusnya. Maka di sini adalah orang yang memberikan nama yang bukan nama Allah. Dia berikan nama itu untuk Allah, ini adalah penyimpangan. Kama anna hadhil asma' allati sammu biha nafsaha batila. Satu sisi perhatikan ya, satu sisi penamaan mereka dengan nama, memberikan Allah dengan nama yang tidak tepat, itu adalah penyimpangan. Itu satu. Kedua, nama yang mereka berikan itu juga adalah nama yang batil. Nama yang mereka berikan juga nama yang batil. Intinya adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak pantas. Artinya nama yang tidak pantas itu ukurannya apa? Nama yang tidak pantas itu ukurannya apa? Yang tidak ada di dalam dalil. Itu nama yang tidak pantas. Maka itu adalah nama yang tidak pantas. Maka ketika kita berikan kepada Allah, itu adalah penyimpangan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Kemudian yang terakhir, dari contoh penyimpangan terhadap nama Allah. Silakan. Ya. Contoh penyelewengan yang keempat adalah di antara bentuk penyelewengan, penyimpangan terhadap nama-nama Allah adalah mengambil nama Allah diberikan kepada berhala-berhala. Jadi nama Allah contohnya adalah Al-Aziz, diberikan kepada berhala, namanya jadi Al-Uzza. Contohnya adalah Al-Mannan, nama Allah, diberikan kepada berhala, namanya Al-Manat. Di sini beliau sebutkan an yustaqqa min asma'ihi asma'un li asnam. Di antara bentuk penyimpangan terhadap nama Allah adalah mengambil nama Allah kemudian diberikan kepada berhala-berhala. Kama fa'alal musyrikun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, yaitu jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy saat itu. Fi istiqaqil Uzza minal Aziz. Mereka berikan berhala mereka namanya Uzza. Uzza ini diambil dari kata Al-Aziz, yaitu yang maha perkasa, yang maha mulia.
maka ini adalah bentuk penyimpangan. Karena sejatinya nama ini hanya pantas untuk Allah. Apalah lagi, berarti di sini apa? Orang-orang kafir Quraisy itu kesyirikannya, kekufurannya adalah di atas kekufuran. Pertama, mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Itu sudah dosa besar, kesyirikan. Kemudian kesalahan yang lain adalah Tuhan mereka diberikan nama dengan nama yang mirip dengan nama Allah. Maka ini adalah kekufuran yang luar biasa. Maka menjadikan nama berhala dengan nama Allah, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Jadi mereka Al-Uzza itu diambil dari kata Al-Aziz. Kemudian Al-Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatat salisatal ukhra. Manat itu diambil dari kata Al-Mannan. Al-Mannan yaitu yang Maha memberi. Kemudian di sini disebutkan wastihqaqul Lat minal ilah ala ahadil qaulain. Mereka juga punya Tuhan namanya Lata, kan itu ya. Al-Lata itu kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan Al-Lata itu diambil dari kata Allah, dirubah menjadi Al-Lata, atau diambil dari kata Al-Ilah, dirubah menjadi Al-Lata. Maka ini adalah penyimpangan terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah mereka ambil, mereka adopsikan nama itu untuk berhala mereka. Jadi di sini jemaah yang Allah muliakan, nama-nama Allah itu ada nama-nama yang khusus yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, dalam permasalahan nama Allah itu diberikan kepada sesembahan selain Allah itu mutlak haram. Mutlak. Karena itu perbuatan kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekhususan namanya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang sangat baik dan sempurna, maka berdoalah dengan nama itu. Kemudian Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, memiliki nama-nama yang husna. Allah juga berfirman, lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi di sini kalau kita ingin memberikan nama sesuatu, ya misalnya memberi nama kucing, ya hati-hati. Jangan sampai mengambil nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini beliau sebutkan tadi adalah sebagaimana Allah itu memiliki kekhususan di dalam ibadah dengan ketuhanannya, hak uluhiyahnya, wa bi annahu yusabbahu lahu ma fis samawati wal ardh, yang bahwasanya Allah bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, fa huwa mukhtassun bil asmail husna. Allah juga memiliki kekhususan dalam nama-namanya yang husna. Fatasbiyatu ghairahu biha 'ala al-wajhi alladhi yakhtassu billahi mailun bima biha amma yajibu fiha. Maka menamakan selain Allah dengan nama yang khusus bagi Allah adalah bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnul Qayyim menambah satu lagi, yaitu bentuk penyimpangan terhadap nama Allah, kata beliau adalah memberikan kepada Allah nama-nama yang kurang atau memiliki aib. Memberikan nama-nama kepada Allah dengan nama-nama yang memiliki aib atau kekurangan. Contohnya, orang Yahudi menyebutkan Allah fakir. Allah fakir. Wa nahnu agniya. Allah itu miskin, fakir, kami itu kaya. Ini kan enggak pantas. Atau mereka mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu buntu, artinya Allah itu pelit. Maka itu enggak boleh. Silakan dilanjutkan dulu yang terakhir. Baik. Beliau menyebutkan wal ilhatu bi jami'i anwa'ihi muharram. Segala bentuk penyimpangan itu apapun jenisnya haram. Selama itu penyimpangan. Li'anna Allah Ta'ala haddadal mulhidin biqauli, karena Allah mengancam orang-orang yang mulhid, para penyimpang. Allah ancam dengan firman-Nya, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan balas apa yang mereka perbuat. Kemudian beliau sebutkan wa minhu ma yakunu syirkan au kufran. Di antara bentuk ilhad itu ada yang syirik, ada juga yang kufur. Hasba ma taqtadihil adillatu syar'iyyah, sesuai dengan konsekuensi dari dalil-dalil syar'iyyah. Nah, bagaimana dengan menamakan manusia dengan nama Allah? Pertama,
yang harus kita pahami, di antara nama-nama Allah ada nama yang khusus untuk dirinya. Ada nama-nama yang khusus buat dirinya. Nama-nama yang khusus ini seperti Allah, seperti Al-Khaliq, Al-Khaliq, seperti Al-Khallaq, seperti Al-Bari, atau seperti Al-Qayyum. Itu nama yang khusus bagi Allah. Nama yang khusus bagi Allah tidak boleh dipakai untuk seorang hamba. Contohnya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya apa? Al-Qayyum itu artinya adalah yang berdiri sendiri, yang hamba butuh kepadanya, yang dia tidak butuh kepada hamba. Apakah ada hamba yang tidak butuh kepada orang lain? Semua butuh kepada orang lain. Maka berarti tidak pantas manusia diberi dengan nama Al-Qayyum atau Qayyum, walaupun tidak pakai alif lam. Walaupun tidak pakai alif lam, para ulama membenci. Maka nama yang khusus bagi Allah itu tidak boleh diguna untuk hamba-hambanya, untuk selain Allah. Yang kedua, tidak boleh juga menamakan hamba dengan nama atau sifat Allah, dengan nama atau sifat Allah yang kemungkinan besar akan disamakan seperti Allah. Yang kemungkinan besar akan disamakan seperti Allah. Contohnya begini. Memberikan nama, yang kedua, memberikan nama kepada manusia dengan nama atau sifat Allah yang kemungkinan besar kalau disebutkan hal itu orang akan membayangkan Allah. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah dulu di zaman Rasul ada seorang namanya Amir kalau tidak salah. Dia tersebut diberi kunyah Abul Hakam. Abul Hakam. Abul Hakam. Al-Hakim kan bijaksana ya. Abul Hakam artinya adalah bapak yang bijaksana. Ditanyakan oleh pada Rasul, kenapa namamu seperti ini? Kenapa kunyahmu seperti ini? Kata dia, wahai Rasulullah, orang kampungku kalau berselisih mereka datang kepadaku. Kapanpun mereka berselisih pasti datang kepadaku. Maka aku disebut dengan Abul Hakam. Solusinya pasti ada. Maka kata Rasulullah, ini tidak bagus. Karena kesannya apa tadi? Kenapa? Karena mereka kan sudah apa-apa masalahnya kembali ke dia. Apa-apanya kembali ke dia. Ini sudah seperti seorang kembali kepada Allah. Kan seperti itu. Solusinya pasti ada nih di sini. Maka saat itu Rasulullah bertanya, siapa nama anakmu? Dia sebutkan 3 nama anaknya. Kemudian Rasulullah tanya, siapa yang paling besar? Kata dia, Syuraih. Kalau begitu engkau Abu Syuraih. Diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menyebutkan Rasulullah mengganti Abul Hakam menjadi Abu Syuraih itu karena dia kunyah. Abu kan bapak, Al-Hakam itu kan nama Allah. Kalau disebut Abul Hakam, kenapa diganti menjadi Abu Syuraih? Rasulullah itu khawatir, kata sebagian ulama ini, orang mengira Abul Hakam itu artinya adalah bapaknya Allah. Paham tidak? Karena di antara nama Allah Al-Hakam. Jadi Rasulullah ganti. Adapun nama, kata mereka, enggak apa-apa menggunakan Hakam. Tapi kalau kunyah enggak boleh Abul Hakam. Tapi kalau nama enggak apa-apa. Tapi wallahu alam, Rasulullah mengganti bukan karena kunyahnya, tapi karena situasi saat itu apa? Yang orang kalau ada masalah pasti ke dia. Maka itu karena kita sebabnya. Karena itu di antara sahabat Rasul ada yang namanya Abul Hakam, tapi Rasulullah enggak ganti namanya. Ada yang namanya Hakam tetapi tidak diganti. Ala kulli hal, apapun itu adalah nama yang khusus bagi Allah, itu tidak pantas digunakan. Jadi dari nama itu kita cari maknanya. Maka ini adalah wallahu alam apa yang kita pelajari di sini. Berarti ringkasannya adalah penyimpangan terhadap nama Allah menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah mengingkari. Yang kedua adalah menjadikan nama Allah tersebut sebagai bentuk penyerupaan. Menjadikan nama Allah tersebut sebagai bentuk penyerupaan dengan makhluk. Kemudian juga yang ketiga adalah menamakan selain Allah dengan nama Allah. Menamakan Allah dengan nama yang tidak pantas bagi Allah. Contoh tadi Bapak dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah apa? Sebutkan. Menamakan Tuhan lain dengan nama Allah. Yang kelima kata Ibnul Qayyim,
menamakan Allah dengan nama yang mengandung aib atau kekurangan, seperti Allah fakir, seperti Allah zalim, seperti Allah bakhil dan sebagainya. Ya, terkadang kan orang tidak berani menyebutkan Allah itu bakhil, tetapi Allah itu kalau ngasih cuma segini, itu juga tidak pantas. Seakan-akan Allah itu bakhil. Maka hal ini harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.